Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Setiendini Mersilia selaku moderator pada Talkshow Bab 5 kali ini. Pada Talkshow kali ini saya akan berbincang dengan beberapa narasumber, yaitu ada Muhammad Jofi, Muhammad Firas, Widya Dwi, dan Deni Rahmawati. Nah, di sesi Talkshow kali ini saya akan membahas tentang perusahaan dagang. Lanjut, langsung masuk ke materi. Yang pertama, menurut pemahaman Anda, apa itu pengertian perusahaan dagang? Baiklah, Muhammad Jofi. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Sentiadini. Apa itu perusahaan dagang? Perusahaan dagang sendiri adalah perusahaan yang membeli barang-barang dengan tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk sedikit pun. Ya, baiklah, terima kasih. Lanjut, dari penjelasan mengenai pengertian perusahaan dagang, muncullah pertanyaan baru, yaitu, dapatkah Anda menjelaskan ciri-ciri dari aktivitas atau alur operasi perusahaan dagang? Silakan, Muhammad Firas. Oke, saya di sini akan menjelaskan aktivitas dan alur operasi perusahaan dagang. Kegiatan pokoknya itu antara lain ada 6. Yang pertama itu melakukan transaksi pembelian dan penjualan barang dagang baik tunai maupun kredit. Yang kedua, melakukan penyimpanan barang setelah pembelian dan sebelum barang dijual. Terus untuk yang ketiga itu melakukan transaksi retur pembelian dan retur penjualan jika diperlukan. Untuk yang keempat itu pendapatannya berasal dari hasil penjualan barang dagangan. Terus yang kelima, terdapat perhitungan harga pokok penjualan untuk menentukan laba atau rugi, dan yang terakhir itu beban operasionalnya itu terdiri atas beban penjualan dan beban administrasi umum. Terima kasih, Muhammad Firas. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu, jelaskan perbedaan antara perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan perusahaan manufaktur. Silakan, Widya Dwi. Baiklah, perbedaan dari ketiga perusahaan tersebut. Yang pertama, perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang menjual produk atau barang persediaan kepada konsumen. Perusahaan dagang tidak memproduksi sendiri barangnya, melainkan mengambil atau membeli produk atau barang persediaan dari supplier dalam bentuk bahan yang sudah jadi. Perusahaan dagang bertujuan untuk menjual kembali produk atau barang yang telah diambil dari supplier tanpa mengubah bentuk asal dan mendapatkan keuntungan dari selisih penjualan yang dilakukan. Yang kedua, perusahaan manufaktur atau yang biasa disebut pabrik, merupakan perusahaan yang memproduksi bahan baku mentah menjadi barang atau produk setengah jadi, ataupun menjadi barang atau produk jadi untuk kemudian dijual kepada konsumen. Jadi, barang yang diproses dari bahan baku mentah menjadi barang jadi dapat dikatakan sebagai barang atau produk persediaan pada perusahaan manufaktur tersebut. Yang ketiga, perusahaan jasa adalah perusahaan yang tidak memproduksi dan menghasilkan barang atau suatu produk. Oleh karena itu, perusahaan jasa tidak mempunyai persediaan barang apapun untuk dipasarkan atau dijual kepada konsumen. Perusahaan jasa sendiri menjual produk yang bersifat tidak berwujud seperti lain halnya bersifat tidak terwujud seperti lainnya pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur, atau dapat dikatakan penjualan berupa jasa pada perusahaan itu sendiri. Baiklah, terima kasih kepada Widya Dwi. Sekarang kita masuk ke dalam istilah dalam perusahaan dagang. Nah, dalam perusahaan dagang itu ada istilah yang terdapat di dalam akuntansi perusahaan dagang. Dari istilah tersebut, sebutkan dan jelaskan ada beberapa istilah dalam perusahaan dagang. Silakan, Deni Rahmawati. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Dini. Pertanyaannya, istilah yang terdapat dalam akuntansi perusahaan dagang itu terdapat 4. Yang pertama ada persediaan barang dagangan atau yang kita kenal dengan beginning inventory. Persediaan barang dagangan itu sendiri adalah merupakan total harga perolehan atas inventory di setiap awal periode, yang mana nilai ini didapat dari persediaan barang dagang akhir.
periode sebelumnya. Yang kedua ada persediaan barang dagang akhir atau ending inventory, adalah total harga perolehan atas inventory yang belum terjual untuk satu periode. Yang ketiga ada biaya barang yang dibeli atau cost of goods purchase, merupakan total harga perolehan atas barang dagangan yang dibeli dalam satu periode. Dan yang terakhir ada harga pokok penjualan atau cost of goods sold, merupakan total harga perolehan atas barang yang terjual untuk satu periode tertentu. Baiklah, terima kasih Deni atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apa perbedaan yang lebih akurat dalam perhitungan fisik, sistem perpetual, dan sistem periodik dalam sistem pencatatan persediaan barang dagang? Baiklah, perhitungan fisik. Perhitungan fisik dilakukan perpetual untuk memastikan kebenaran pencatatan yang ada pada kartu. Periodik untuk menentukan nilai persediaan barang dagang akhir. Itu saja kepada Cynthia Dini saya kembalikan. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya yaitu masuk ke dalam syarat pembayaran. Nah, dalam syarat pembayaran terdapat dua syarat, yaitu pembayaran tunai dan pembayaran kredit. Mengapa dalam proses transaksi jual beli terdapat syarat pembayaran? Karena syarat pembayaran dapat membantu sebuah bisnis memiliki jadwal penerimaan pembayaran yang rutin. Hal ini sangat membantu perencanaan finansial perusahaan tersebut dari proses pembuatan budget usaha hingga pembayaran gaji karyawan. Terima kasih Muhammad Miras. Lanjut sekarang kepada Widya Dwi. Dalam syarat pembayaran tadi, kapan mereka melakukan pembayaran tunai dan pembayaran kredit? Baiklah, pembayaran tunai atau cash. Pembayaran dilakukan pada saat terjadinya penyerahan barang dagangan dari penjual kepada pembeli, atau pada saat terjadinya transaksi jual beli. Sedangkan pembayaran kredit atau on account, pembayaran dilakukan selang beberapa waktu setelah penyerahan barang dari penjual kepada pembeli. Jangka waktu pembayaran atau saat jatuh tempo biasanya dicantumkan dalam faktur atau bukti transaksi pembelian dan penjualan barang dagangan. Oke, terima kasih Widya atas jawabannya. Sekarang lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu kita masuk ke dalam jurnal khusus. Apa pengertian dari jurnal khusus? Silakan, Deni. Pengertian jurnal khusus sendiri adalah jurnal yang dipakai hanya untuk mencatat transaksi-transaksi khusus yang terjadi pada sebuah perusahaan dagang. Terima kasih. Nah, sekarang dalam jurnal khusus terdapat 5 jenis jurnal khusus. Nah, sekarang jelaskan kegunaannya dari jurnal khusus tersebut. Silakan Muhammad Jofi. Tadi jenis-jenisnya tuh ada 5, yaitu jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum. Nah, masing-masing ini mempunyai kegunaannya masing-masing, di mana jurnal pembeliannya, kegunaannya adalah mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan pembelian barang usaha secara kredit. Kalau jurnal penjualan, mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan penjualan barang usaha secara kredit. Kalau jurnal penerimaan kas, atau yang ketiga, mencatat semua transaksi penerimaan uang tunai dari berbagai sumber. 4. Jurnal pengeluaran kas, kegunaannya mencatat semua transaksi pengeluaran uang tunai berkaitan dengan operasional perusahaan. Dan yang terakhir, atau yang kelima, yaitu jurnal umum, di mana kegunaannya berisi penjurnalan transaksi-transaksi yang tidak tertampung di buku jurnal khusus yang tersedia. Sekian. Baiklah, terima kasih atas jawabannya Muhammad Jofi.
Lanjut sekarang, dalam sistem periodik, setiap melakukan pembelian tunai atau kredit, maka persediaan yang dicatat dengan Muhammad Firas. Dalam sistem periodik, setiap melakukan pembelian tunai atau kredit, maka persediaan yang dibeli dicatat dengan mendebit akun pembelian dan mengkreditkan akun kas atau utang. Baiklah, terima kasih Muhammad Firas. Lanjut saja dengan pertanyaan selanjutnya. Apa pengertian yang mengenai pop shopping point dan pop destination point? Silakan Widya. Baiklah, FOB shopping point merupakan biaya angkut akan dibayar oleh pembeli, sedangkan FOB destination point merupakan biaya angkut akan dibayar oleh penjual. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, jawabannya. Nah, sekarang masuk ke soal terakhir, yaitu mengapa setiap melakukan transaksi pada jurnal khusus sangat diperlukan. Silakan Deni Rahmawati menjawab pertanyaan tersebut. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan terakhir dari host kita, mengapa jurnal khusus diperlukan. Jadi, jurnal khusus ini ada 3 poin kenapa diperlukan. Yang pertama, dengan menggunakan jurnal khusus, maka tugas penjurnalan dapat diefisienkan. Yang kedua, meminimalkan resiko kesalahan karena format jurnal khusus yang dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan penjualan. Dan yang terakhir, jurnal khusus ini dapat menyajikan informasi secara lebih detail tentang transaksi-transaksi yang dianggap penting bagi perusahaan. Baiklah, terima kasih Deni. Nah, sekarang pada talk bab 5 ini saya tutup. Alhamdulillah, terima kasih pada narasumber atas jawaban yang kalian berikan. Semoga bermanfaat untuk semua orang. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.